Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, guru PPKN. Eh, Hari ini saya ingin membahas tentang sebuah kejadian yang cukup memprihatinkan yang terjadi di negara kita baru-baru ini, yaitu demonstrasi yang berujung terhadap tindakan-tindakan yang pembakaran, perusakan fasilitas umum, bahkan ada pas rumah-rumah orang-orang terkenal itu dibakar oleh massa, dijarah, dan ini merupakan sebuah keprihatinan buat bangsa kita. Mengapa hal ini terjadi? Pada kali ini saya tidak akan membahas tentang siapa atau bagaimana itu terjadi, siapa yang salah. Saya hanya melihat dari sudut menganalisa dari teori tentang massa, dan mudah-mudahan kita ini menjadi wacana diskursus bagaimana kita membedah proses terjadinya amuk massa dan hancurnya atau mungkin terganggunya asas-asas ketertiban umum yang selama ini kita dijadikan sebagai acuan adanya norma-norma dalam masyarakat tentang keteraturan, penghormatan terhadap properti milik orang lain. Tiba-tiba bangsa Indonesia seolah-olah seperti kalap ya, di beberapa daerah terjadi pembakaran-pembakaran fasilitas umum, bahkan gedung DPR, bahkan ada rumah anggota DPR yang dibakar, dan beberapa markas kepolisian, polsek juga yang ikut terbakar. Mudah-mudahan ini bisa jadi wacana kajian. Untuk itu mari kita mulai kajian dari guru PKN hari ini tentang fenomena amuk massa dan ketertiban umum. Oke, kita akan mulai tentang konsep ketertiban umum yang ditopang oleh dua pilar utama. Tentang penyebab pertama adalah kontrol sosial formal, yaitu adanya dengan aparat hancurnya, runtuhnya ketertiban norma-norma ketertiban umum yang selama ini pengadilan berlaku di masyarakat. Ada instrumen perundang-undangan. Ada beberapa teori yang kedua adalah adanya kontrol sosial informal yang dapat kita jadikan sebagai adanya norma pisau analisis, nilai-nilai agama, adalah etika, teori dan tekanan dari frustrasi agresi, itu adanya dari sanksi punishment untuk orang-orang yang melakukan pelanggaran ini, termasuk dari amuk massa itu dan sanksi sosial. Ini di mana agresi terjadi, basic teori basic bagaimana keteraturan dan ketertiban umum individu atau kelompok yang merasa terhalang. Nah, terkait dengan kasus amuk massa kemarin, misalkan aspek ekonomi, ada beberapa hal yang keadilan, aspek politik kita perlu bicarakan secara serius ya. Yang pertama adalah runtuhnya dan ketertiban umum bisa dalam menyebabkan waktu-waktu tertentu dia bisa muncul bertindak seolah-olah amuk atau tidak ada norma aturan yang dan bisa meledak dan mengatur kerugian. Padahal selama ini norma dan aturan itu sudah. Yang kedua adalah masyarakat jadi kalap, dia menyerang fasilitas umum. Teori deprivasi relatif gedung-gedung yang Ted Gur, konsep amuk massa tidak selalu disebabkan oleh kemiskinan. Yang kedua absolut, melainkan adalah adanya kesenjangan fenomena amuk massa itu sendiri, antara apa yang diharapkan amuk massa menyebabkan apa yang didapat, rusaknya antara realitas sosial umum dengan jadi ada faktor apa yang kausalitas menjadi norma antara nilai-nilai ideal dalam runtuhnya. Selama ini mungkin banyak masyarakat yang tidak puas terhadap massa perekonomian mereka sendiri. Ingin saya secara politik juga sama kaji hari ini. Nah, ini yang pendapatnya dari Ted Gur. Sementara di beberapa kelompok masyarakat lain ekonominya membaik, tapi di beberapa tidak terjadi perubahan ya. Kemudian ada perasaan tertinggal dari diri mereka, kemudian tidak dianggap suaranya dan lain-lain. Ini juga bisa memicu konsep tadi ya. Dan yang ketiga adalah teori contagion atau teori penularan dari Gustave Le Bon.
Dalam kerumunan, emosi dan perilaku dapat menyebar dengan cepat ya, seperti penyakit penular, di mana ketika ada beberapa orang ya berkumpul atau mungkin ratusan orang berkumpul, tiba-tiba ada beberapa orang yang menyulut kerusuhan itu akan cepat terjadi, menjalar. Perilaku tersebut diikuti oleh kerumunan tersebut dengan tidak direncanakan. Ya. Hal yang terjadi di dalam anggota kerumunan itu adalah seperti mereka kehilangan rasionalitas dan mengikuti emosi massa yang dominan. Misalkan seperti melempar, merusak, membakar ya. Nah, jadi ada pengaruh dari contagion tadi atau penularan. Ini bisa menjelaskan bagaimana banyak sekali anak-anak sekolah atau mahasiswa atau mungkin rakyat biasa yang berada di sekitar tempat itu kemudian juga terlibat ikut melakukan kerusakan, pembakaran, bahkan penjarahan. Ini dipacu oleh bagaimana situasi lingkungan sekitar menjadi pemicu mereka untuk melakukan hal tersebut. Ini bisa menjelaskan bagaimana fenomena ini terjadi di rusuh massa kemarin di beberapa daerah di Indonesia dengan ditangkapnya beberapa siswa, anak sekolah, kemudian masyarakat biasa yang tadinya hanya menonton, kemudian menjadi pelaku penjarahan, perusakan, dan pembakaran. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah teori identitas sosial, di mana ada teori ini menjelaskan bagaimana individu itu cenderung mengkategorisasikan dirinya ke dalam kelompok, kita atau in group ya, dan mereka adalah out group. Ketika mereka berkumpul bersama dalam jumlah yang cukup besar, ada semacam identitas baru dalam diri mereka sebagai satu kelompok. Dan kelompok yang berhadapan dengan mereka adalah kelompok luar, out group ya. Nah, di dalam kelompok mereka itu kemudian muncul solidaritas, padahal mereka mungkin hanya bertemu di saat itu saja. Dengan adanya pengikat kelompok kita. Hingga bisa dilihat di demo kemarin bagaimana pendemo itu yang banyak dari orang-orang biasa kemudian bertindak anarkis ke pihak kepolisian, pihak keamanan ya. Karena mereka menganggap pihak keamanan yang sedang bertugas menjalankan untuk pengamanan dan ketertiban umum itu sebagai kelompok luar atau kelompok musuhnya. Dan hal ini mungkin menjadi PR buat pihak keamanan ke depan bagaimana bisa menganalisis potensi yang terjadi, yang akan terjadi untuk lebih awal agar kerusuhan massa ini tidak terjadi ya, dan demonstrasi massa itu berjalan dengan baik dan tidak bias menjadi sebuah amuk massa yang berujung kepada kasus-kasus pengerusakan, pembakaran, bahkan penjarahan. Itu saja mungkin dari guru PKN. Ini adalah murni dari sumbangsi pemikiran sebagai warga negara demokratis Indonesia. Kita harus menjadi bangsa yang besar dengan warga negara yang beradab, yang memang mengikatkan diri terhadap norma dan aturan yang berlaku, yang kita jaga selama ini sebagai hasanah kekayaan bangsa kita. Maju terus Indonesia, ke depan Indonesia menjadi bangsa yang damai, bangsa yang rukun, demokrasi tumbuh, sehat, rakyatnya sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.